Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview sebuah film yang berjudul Miracle in Cell. Film ini diangkat dari kisah nyata. Kami mengambil film ini berdasarkan materi yang telah kami pilih pada mata kuliah Kewargaan Negara dan Pancasila. Sebelum kami mereview film Miracle in Cell, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ainus Suciani. Yang kedua, Amalia Rahajang. Yang ketiga, Ana Sutiana. Yang keempat, Anissa Najmu. Yang kelima, Anissa Arbiati. Miracle in Cell nomor 7 versi Korea Selatan bercerita tentang Lee Young-go, seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental. Dia mempunyai putri kecil bernama Yesung. Suatu ketika, Yesung memiliki suatu keinginan untuk membeli sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon. Yesung dan ayahnya selalu melewati toko tas tersebut dan mengintipnya dari kaca. Mereka membayangkan untuk segera mendapatkan tas Sailor Moon itu. Sayangnya, sang ayah yang bekerja sebagai tukang parkir belum memiliki cukup uang. Saat uang gaji Lee Young-go sudah turun, mereka pergi ke toko untuk membeli tas kuning bergambar Sailor Moon itu. Namun sayangnya, tas yang hanya satu itu sudah di tangan pembeli lain, yaitu anak dari komisaris seorang polisi. Lee Young-go meminta anak tersebut untuk menjualnya kepada Yesung, namun anak tersebut enggan memberikannya. Selang beberapa hari setelahnya, si anak komisaris polisi itu menemui Lee Young-go untuk memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas serupa. Lee Young-go pun mengikuti anak komisaris polisi itu, tetapi dalam perjalanan anak tersebut terjatuh dan meninggal. Pada saat itu, Lee Young-go terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan penculikan, kekerasan seksual hingga pembunuhan. Yesung terpaksa berpisah dengan Lee Young-go. Kala itu, Lee Young-go harus masuk penjara, sementara Yesung dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Lee Young-go dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7, sel yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Dalam sel tersebut, Lee Young-go bertemu dengan penghuni lain. Sejak masuk penjara, Lee Young-go sangat rindu dengan anaknya. Begitupun sebaliknya. Kesimpulan hubungan film yang kami paparkan dengan hak asasi manusia adalah tokoh yang bernama Lee Young-go mengalami ketidakadilan yang dipenjarakan secara tidak sah karena kesalahpahaman, di mana kasus sebenarnya tokoh utama sebagai pemberi pertolongan pertama justru tertuduh sebagai pelaku pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Sebagai seorang muslim, hikmah yang dapat kita ambil berdasarkan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabban nasi ilallah azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabahum minhum majlisan imamun adilun wa inna abghadan nasi ilallah yaumal qiyamah wa ashaddahu azaban imamun jair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini dapat disimpulkan, hukumilah seseorang dengan seadil-adilnya, dan sebagai pemimpin ataupun badan yang berwajib dalam film tersebut, harusnya mereka melakukan penyelidikan dengan teliti. Berdasarkan dalil Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58.